Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan salah satu bab di dalam mata kuliah transfer massa, itu yang berjudul polusi udara lokal. Polusi udara berdampak lebih buruk terhadap kehidupan manusia daripada polusi air. Mungkin hal ini dikatakan demikian karena manusia selalu menghirup udara untuk dalam kehidupannya, dan udara tersebut harus dalam keadaan bersih dan terbebas dari polutan. Sementara untuk kegiatan di kota besar, udara cenderung lebih buruk karena aktivitas lalu lintas yang lebih banyak, sehingga emisi di udara tidak baik dan mengandung banyak polutan. Gambar di dalam slide ini merupakan contoh tampakan dari polusi udara yang pernah terjadi pada tahun 1952 di London. Dapat dilihat bahwa polusi udara sangat berkabut dan tidak bersih. Dari kejadian tersebut, pemerintah mengatur standar kualitas udara, dan di Amerika Serikat itu memberlakukan suatu program Clean Air Act, di mana peraturan tersebut terkait polusi yang berasal dari sumber titik seperti emisi cerobong asap dan pembangkit listrik. Kemudian dilanjutkan dengan sumber yang bergerak seperti lalu lintas. Dan di Amerika Serikat juga menetapkan suatu standar emisi dan aturan nasional Ambient Air Quality Standard atau NAAQS. Di dalam aturan NAAQS yang ditetapkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat, itu mereka mencantumkan ada 6 bahan kimia yang ditetapkan sebagai kriteria polutan. Itu diantaranya karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, timbal, kemudian PM2,5 dan PM10. Di dalam tabel tersebut juga dicantumkan berapa waktu terpaparnya, kemudian standar dari polutan tersebut berapa, kemudian akibat yang diberikan dari polutan tersebut. Misalnya karbon monoksida itu dapat menyebabkan sakit kepala. Nah, di sini juga disebutkan penyebab dari polutan itu bermacam-macam tergantung dari jenis polutannya, dan sakit kepala hingga gangguan terhadap sistem pernapasan. Dampak yang diberikan antara PM10 dan PM2,5 itu berbeda. Kalau PM10 itu berdampak pada sistem visibilitas, sementara untuk PM2,5 untuk partikulat yang lebih halus itu bisa berdampak pada gangguan pernapasan. Artinya lebih berbahaya dibanding dengan PM10. Ozon dapat dihasilkan dari nitrogen oksida pada proses fotokimia, yang reaksi utamanya adalah eksitasi oleh sinar matahari, pembentukan ozon, dan selanjutnya menjadi nitrogen oksida kembali. Nah, reaksinya bisa dilihat di dalam slide. Itu ada NO2 bereaksi dengan cahaya matahari, maka ya akan terreduksi menjadi NO ditambah oksigen. Nah, oksigen yang di atmosfer itu akan bereaksi lagi dengan O2 di atmosfer, sehingga akan membentuk ozon atau O3. Nah, O3 ini akan bereaksi lagi dengan senyawa NO yang ada di atmosfer, ataupun dengan NO yang berasal dari emisi pabrik. Nah, akan menghasilkan NO2 kembali ditambah dengan oksigen. Polutan terdiri dari dua, ada polutan primer dan polutan sekunder. Polutan primer merupakan polutan tunggal, di mana polutan
yang memang sudah ada dari sejak awal di atmosfer, sementara kalau polutan sekunder adalah polutan yang berasal dari hasil reaksi polutan-polutan primer di atmosfer. Contohnya itu jika polutan tunggalnya adalah SO2, nah polutan sekundernya itu adalah H2SO4 atau dapat berupa hujan asam. Selanjutnya itu klasifikasi situasi dari transport dan transformasi atmosfer menurut skala panjang dan waktu. Di dalam tabel ini dibedakan tipe-tipe penyebarannya. Ada yang lokal, kemudian untuk antar kotanya, regional, misalnya satu pulau, kemudian meningkat lagi untuk kawasan benua, dan bisa yang lebih parah itu secara global. Nah, kalau untuk tipe lokal itu misalnya asap rokok, skalanya itu bisa mencapai 1 km, dapat menyebar secara horizontal dan dapat menyebar secara vertikal sejauh 10 meter. Itu selama 1 jam, kurang lebih 1 jam. Nah, untuk tingkat selanjutnya itu tingkat kota, misalnya adalah kabut yang pernah terjadi di Los Angeles. Nah, ini skala penyebarannya itu bisa berkilometer secara horizontal dan secara vertikal itu bisa mencapai 100 meter. Dan untuk waktunya itu bisa berjam-jam bahkan sampai berhari-hari. Dan untuk tingkat regional atau pulau itu misalnya hujan asam, terjadinya hujan asam, di mana skala penyebarannya itu bisa mencapai 100 km penyebaran secara horizontal, dan penyebaran secara vertikalnya itu sejauh 10 km. Dan lamanya bisa berhari-hari juga. Untuk tingkat di atasnya lagi itu penyebarannya mencakup satu benua, misalnya polutan radioaktif. Nah, ini untuk waktunya itu bisa berhari hingga berminggu-minggu. Dan yang paling tinggi, penyebaran paling tinggi dan luas itu secara global, di mana hampir seluruh permukaan bumi mendapatkan dampak dari si polutan tersebut. Selanjutnya yang akan dibahas yaitu terkait stabilitas atmosfer, di mana apapun kandungan udaranya, maka kestabilitasnya cenderung tetap pada tingkat di mana ia berada dan akan tersebar secara vertikal. Nah, pertama itu terkait dengan atmosfer netral. Gambar tersebut dapat dilihat itu ada pengaruh dari tekanan di samping, atas, dan bawah, di mana juga dipengaruhi oleh densitasnya atau rho, kemudian volume, massa, dan gaya gravitasi. Pada kesetimbangan, gaya ke atas dari tekanan pendukung di bawah sama dengan tekanan ke bawah di bagian atas ditambah dengan berat, sehingga rumusnya akan menjadi tekanan di bawah A akan sama dengan tekanan di atas ditambah dengan M kali G atau massa dikali dengan gaya gravitasinya. Dan ini bisa diuraikan rumusnya menjadi PZ ditambah DZ dikurang PZ sama dengan min P rho kali G kali DZ. Nah, ini untuk menghitung min rho G-nya, min rho G merupakan turunan rumus dari dP per dz, sehingga persamaan tersebut juga akan dipengaruhi oleh rho dan suhu, sehingga akan menjadi P sama dengan R besar dikali rho kali T. Nah, jika
adanya energi internal di dalam udara tersebut, maka rumusnya akan menjadi M kali CV kali dt sama dengan min P kali dV. Rho merupakan pembagian antara massa dan volume, maka bisa dirubah rumusnya menjadi CV kali dt sama dengan min PD dikali 1/rho. Nah, untuk mencari T itu sendiri bisa juga dicari dengan T sama dengan G/Cp. Yang kedua itu terkait stratifikasi termal, di mana udara pada level Z, kemudian suhu, ada pengaruh suhu, bisa dilambangkan dengan T, kemudian perpindahan jarak dilambangkan dengan H, dan perbedaan tekanan yaitu dP sama dengan min rho GH. Kemudian ada penurunan suhu atau min GH bagi dengan CP. Suhu lingkungan itu dilambangkan dengan TA, dapat dicari dengan T dikali dengan Z tambah H, dan suhu pada udara parsial itu TP, itu sama dengan TZ ditambah DT. Udara parsial telah menyesuaikan suhunya sesuai dengan laju selang adiabatik, tetapi udara ambien tidak mengikuti laju yang sama penurunan suhu dengan ketinggiannya. Nah, sehingga untuk menghitung selisih suhu lingkungan dengan suhu udara parsial itu sama dengan T dikali Z tambah H dikurang TZ ditambah G kali C kali P kali H. Karena perbedaan suhu udara parsial yang dipindahkan mengalami gaya apung. Nah, untuk mencari gaya tersebut itu menggunakan rumus F sama dengan gaya buoyancy dikurang dengan berat, sehingga jika diturunkan rumusnya akan menjadi F sama dengan rho P dikali TP dikurang TA per TA dikali V dikali G. Berdasarkan hukum Newton, gaya ini sama dengan massa dikali percepatan, sehingga akan berubah rumusnya lagi menjadi F sama dengan M kali D kuadrat H per DT kuadrat. Bisa diturunkan lagi menjadi rho P kali V dikali D kuadrat H per DT kuadrat sama dengan rho P dikali TP dikurang TA per TA dikali V kali G. Nah, gambar di dalam slide ini merupakan grafik di mana ada berbagai keadaan stabilitas atmosfer menurut variasi suhu. Nah, untuk skala yang di bawah merupakan variasi suhunya, dan yang sumbu Y itu merupakan variasi ketinggiannya. Selanjutnya dihitung nilai N kuadrat, dimana rumusnya itu N kuadrat sama dengan G per T dikali DT per DZ ditambah TZ sama dengan suhu lingkungan, sementara T adalah selang waktu adiabatiknya. Di sini dapat diketahui jika N kuadrat yang kecil dari 0, maka atmosfer dalam keadaan unstable, sementara N kuadratnya sama dengan 0 berarti netral, dan jika N kuadratnya besar dari 0 maka atmosfer dalam keadaan stabil. Selanjutnya yaitu lapisan batas atmosfer. Yang pertama terkait tinggi pencampuran atau high mixing. High mixing sendiri merupakan suatu ekskursi vertikal udara karena sumber panas pada siang hari berada di permukaan tanah, sehingga karakteristik suhu merupakan ketinggian vertikal di mana udara tidak stabil yang lepas dari tanah kemudian naik ke atas. Untuk sumber polusi di lapangan seperti lalu lintas jalan raya, ketinggian ini itu menentukan bagaimana caranya tinggi polutan akan bercampur pada waktu tertentu.
Selanjutnya yaitu cerobong asap. Yang pertama jenis plume. Di dalam slide ini terdapat 3 gambar yang memiliki fakta yang berbeda. Yang gambar pertama merupakan stabilitas lokal yang ditentukan dari gradien suhu. Ini grafiknya yang A, sementara grafik yang B itu adanya pergerakan dari bidang 1 dan bidang 2. Dan gambar yang C itu adanya bidang 1 yang overshoot dan sehingga mempengaruhi tinggi pencampuran atau mempengaruhi height missing-nya. Nah, grafik dalam slide ini merupakan gambaran hubungan antara waktu dengan pencampuran, kedalaman pencampurannya. Itu dapat dilihat bahwa ketinggian pencampuran atau height missing-nya itu yang paling tinggi adalah pada pukul 16. Jadi dapat dilihat nah yang paling rendah adalah pada pukul 1 dan pukul 22 hingga pukul 1. Nah, rata-rata dan standar deviasi dari ketinggian pencampuran dirata-ratakan 9 hari musim panas dengan langit cerah di atas Schenectady di New York. Saat malam hari, situasi yang berlawanan dapat terjadi dengan pembalikan di bawah beberapa lapisan netral tersisa dari hari sebelumnya. Yang kedua yaitu model Gaussian. Plume lebih mudah tertahan ke atas daripada ke bawah dan hasilnya jauh lebih baik situasinya dengan plume yang tinggi. Distribusi konsentrasi polutan yang diemisikan oleh cerobong asap dijelaskan secara tepat oleh model difusi. Nah, gambar ini dapat dilihat ada beberapa tipe model Gaussian dari kepulan polutan asap yang keluar dari cerobong asap. Ada 5 jenis bentuk plume yang terbentuk dari cerobong asap, dimana plume yang paling bagus itu adalah yang penyebarannya lebih tinggi. Gambar pada slide ini merupakan pengenceran yang meningkat secara proporsional dengan kecepatan angin. Nah, dapat dilihat di atas merupakan kecepatan dengan 6 meter per second, sementara yang di bawah dengan kecepatan 2 meter per second. Jika yang gambar yang bulat-bulat ini merupakan polutan, maka pada kecepatan yang lebih tinggi itu penyebarannya lebih jauh, lebih cepat jauh, sementara untuk kecepatan angin yang rendah itu penyebarannya cenderung melambat. Difusi turbulen terjadi pada arah lintas angin dan vertikal, tetapi pada kecepatan yang tidak rata. Perbedaan fusi dengan demikian bersifat 2 dimensi dan anisotropik. Persamaan model yang mengatur distribusi konsentrasi pada sumbu X, Y, dan Z polutan. Nah, ini dapat dilihat rumusnya, yaitu untuk mencari konsentrasi pada sumbu X, Y, atau Z, M atau masanya dibagi dengan akar 4pi difusivitas Y dikali T dikali dengan akar 4pi dikali dz dikali T dikali dengan eksponen min Y kuadrat per 4dy T dikali dengan eksponen dikali min Z min H dikuadratkan dibagi 4 dzt ditambah eksponen min Z tambah H kuadrat per 4 dz kali T. Nah, untuk mencari masanya atau M-nya dapat dilihat rumusnya S per U. Nah, S ini merupakan perkalian antara waktu dengan jumlah yang dilepaskan. Sementara U merupakan atau kecepatan merupakan perkalian antara waktu dikali dengan jarak lepasannya. Nah, ini dilanjutkan dengan rumus konsentrasi pada tanah, itu pada sumbu X atau bisa sumbu Y.
Rumusnya 2M per akar 4Pi DYT dikali dengan akar 4Pi DZT dikali dengan eksponen min Y kuadrat per 4 DYT dikurang dengan H kuadrat per 4 DZT, atau bisa disingkat dengan S per Pi U to Y kali to Z dikali dengan eksponen min Y kuadrat per 2 to kuadrat Y dikurang H kuadrat per 2 to kuadrat Z. Yang ketiga yaitu ketinggian cerobong asap yang efektif. Nah, ini dapat dilihat gambar di bawah. Gas yang dipancarkan dari cerobong asap biasanya panas dan karenanya memiliki daya apung tertentu yang cenderung menaikkan plum pada ketinggian tertentu di atas puncak dari tumpukannya. Ini perbedaan antara plum yang bengkok dengan plum yang vertikal atau lurus ke atas. H merupakan tinggi dari cerobongnya. Itu dapat dicari dengan rumus H sama dengan H ditambah delta H. Delta H merupakan jarak dari lubang cerobong asapnya ke semburan asap dari cerobong. Sementara untuk F atau gaya apungnya itu dapat dicari GR kuadrat kali WS dikali 1 kurang TA per TS. Yang keempat itu konsentrasi tanah maksimum, di mana rumusnya itu C sama dengan S per Pi kali U kali to Y dikali to Z dikali eksponen min H kuadrat per 2 to kuadrat Z. Untuk menentukan lokasi X di mana fungsi ini mencapai nilai puncak sangatlah sulit karena parameter to Y dan to Z merupakan fungsi yang rumit dari sumbu X. Untuk meringankan hal tersebut dapat diselesaikan dengan banyak kemungkinan dan dibuat suatu grafik. Nah, di sini akan ditetapkan untuk kelas stabilitas dan tumpukan tertentu yang tinggi, di mana bagan memberikan jarak maksimal atau Xmax dan nilai rasio atau rumusnya itu U kali Cmax per S, di mana Cmax adalah konsentrasi maksimumnya. Ini merupakan grafik grafik yang diperlukan dalam menentukan rasio UCmax atau konsentrasi maksimal terhadap jarak maksimalnya. Dapat dilihat untuk jarak maksimal di sini itu semakin tinggi jaraknya, maka rasio Cmax per S-nya itu akan semakin kecil juga. Tapi sebaliknya jika Xmax atau jaraknya itu rendah, maka rasio UCmax per S-nya akan semakin tinggi. Gambar grafik tersebut merupakan bagan untuk menentukan konsentrasi tanah maksimum cerobong asap. Untuk menggunakan bagan ini akan dipilih kurva yang sesuai dengan kelas stabilitas atmosfer, dan pada kurva ini dipilih titik yang sesuai dengan ketinggian cerobong asap efektif hanya. Kemudian dilihat ke arah sumbunya untuk menentukan jarak Xmax. Kemudian akan terjadi keadaan maksimum dan kita dapat melihat berapa rasio UCmax per S-nya itu dengan menarik garis ke arah sumbu X. Untuk konsentrasinya juga bisa kita hitung dengan menggunakan rumus atau turunan rumus, yaitu C sama dengan M per akar 4Pi DYT kali eksponen min Y kuadrat per 4 DY kali T. Nah, gambar di bawah ini merupakan pengaruh inversi pada penyebaran cerobong asap plumnya. Nah, dapat dilihat jika tinggi cerobong asap merupakan
H, kemudian ada jarak dari penyebarannya itu XL, dan 2 kali jarak penyebarannya itu 2XL, maka to atau lebar dari penyebarannya itu dapat dihitung dengan to Z sama dengan 0,47 dikali L kurang H. Berikut merupakan gambar penyebaran pengaruh adanya bangunan di dekat cerobong, maka akan mempengaruhi bentuk dari plum itu sendiri. Jadi kedekatan dengan sebuah bangunan antara cerobong dan bangunan tersebut akan menimbulkan satu downwash. Selanjutnya yaitu polusi di daerah perkotaan. Yang pertama itu masalah yang muncul di dalam suatu perkotaan, di mana perkotaan memiliki aktivitas yang sangat padat seperti aktivitas di jalan raya, kemudian aktivitas perkantoran, keramaian, dan lain-lain, di mana kegiatan-kegiatan tersebut akan memberikan suatu dampak yang negatif terhadap udara, di mana akan menambah jumlah polutan terhadap udara dan mengakibatkan polusi udara kota. Dan hal tersebut akan mengganggu aktivitas manusia di perkotaan. Yang ketiga yaitu asap fotokimia. Contohnya itu adalah kabut. Kabut di sini itu terjadi karena adanya asap yang terperangkap secara lokal di bawah kombinasi angin dan orografi, yang kemudian adanya proses kondensasi pada tingkat tertentu. Nah, senyawa kimia pada asalnya kabut asap terdiri dari nitrogen oksida dan senyawa organik yang mudah menguap, yang berasal dari proses pembakaran dan hasil dari senyawa hidrokarbon. Reaksi kimia di mana zat ini berada subjek sangat kompleks, dan lebih dari 100 reaksi kimia telah diidentifikasi hingga saat ini dengan pengukuran in situ dan penelitian di laboratorium. Untuk keadaan yang paling stabil dari nitrogen oksida yaitu berwujud NO2 atau nitrogen dioksida, dan selanjutnya itu dalam bentuk NO dan N2O, di mana senyawa tersebut NO dan N2O ini cepat teroksidasi. Nah, di bawah sinar matahari itu N2 akan dapat terurai sehingga dapat dituliskan reaksinya. Jika NO2 bereaksi dengan energi sinar matahari, maka akan terurai menjadi NO ditambah dengan O. Nanti oksigen yang dihasilkan dari terurainya senyawa NO2 tadi akan bereaksi lagi dengan oksigen yang ada di atmosfer atau O2, dan bereaksi lagi dengan molekul N2. M di sini dihubungkan dengan M. Nah, M di sini adalah molekul N2 dan akan bereaksi menjadi ozon atau O3. Nah, O3 di sini juga akan bereaksi lagi dengan senyawa NO dan akan bereaksi menjadi O2 ditambah NO2. Selanjutnya O2 akan bereaksi dengan uap air yang ada di udara dengan H2O, maka akan bereaksi menjadi 2OH, dan OH, molekul OH akan bereaksi dengan molekul ReCH3 dan akan bereaksi menjadi H2O ditambah RCH2.
Nah, di sini akan terus bereaksi, nanti pada akhirnya akan bereaksi menjadi NO2 kembali ditambah dengan OH. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.